Saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram. Gitu. Jadi riba itu berbahaya. Masih berkutat berkecimpung di riba. Riba itu adalah mungkar yang paling luar biasa. Sehingga riba itu adalah betul-betul dilarang karena memang bisa jadi ajang menyekik orang. Makan riba alias renten. Riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Saya pinjamkan sejuta, kamu kembalikan 1.100.000. Itu baru riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cuplikan video pertama tadi, masihkah kita kurang yakin bahwa hutang di bank konvensional adalah riba? Saya di sini bukan sok suci. Saya dulu pun juga pelaku riba. Tapi setelah saya sadar betul bahwa riba itu haram dan hutang di bank adalah riba, maka berkat izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa lepas dari riba dan alhamdulillah kini bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan juga lebih tenang. Janganlah kita selalu memenangkan ego kita atau mengikuti hawa nafsu terus-menerus hanya karena untuk pembelaan bahwa bank bukanlah riba. Hampir semua ulama mengatakan bank adalah riba dan kita belum juga sadar mau menunggu kapan lagi atau mau menunggu siapa lagi. Maka dari itu, sesekali kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah salah. Dan cara ini saya bisa terlepas dari riba. Poin yang pertama adalah yakini bahwa riba itu haram dan kita menyadari akan kesalahan itu. Lalu berjanjilah setelah lunas semua hutang di bank, kita tidak akan mendekati lagi yang namanya riba. Poin pentingnya adalah kita mengaku bahwa kita dalam posisi salah, yaitu mengambil hutang di bank. Kalau Anda masih juga belum yakin, semoga Allah memberi hidayah agar kita semua yakin akan hal itu. Selanjutnya, mari kita simak video lengkap ini agar hati kita semakin mantap. Semoga kita selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga, tanpa bank itu mukhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya, ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Tapi memberi solusi, tinggalkan riba, ini yang benar caranya. Dan riba pertama yang diberlakukan riba Abbas kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan langsung dari kungkungan riba itu, dibimbing lewat nilai keislaman. Apa yang terjadi? Setelah itu bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Gitu. Jadi riba itu berbahaya. Tapi ketika dibebaskan dari riba, awalnya kita merasa wah ini hilang, itu hilang. Tapi sebetulnya bukan hilang. Allah ingin menghilangkan yang buruk-buruk itu, mengganti dengan yang lebih baik dari nilai yang sangat berlipat. Dan itu pasti sifatnya. Tinggal keyakinan aja babnya. Judi mungkar, zina mungkar, LGBT mungkar, minum khamar mungkar, sabu-sabu mungkar, narkoba mungkar. Tapi orang lupa mungkar satu lagi. Apa dia? Masih berkutat berkecimpung di riba. Riba itu adalah mungkar yang paling luar biasa. Sampai-sampai dikatakan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kamu yang tidak melepaskan diri dari riba, berarti kamu sudah mengizinkan dirimu untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol, kamu udah ngaji, sudah. Istrinya sudah pakai hijab, sudah baca Quran, sudah. Anak-anaknya gimana? Sudah Islami. Nabungnya di mana? Masih di konvensional. Tolong. Jika ada orang
Yang sudah terlanjur pinjem uang tapi nggak bisa membayar utangnya karena memang melarat betul, nggak punya apa-apa, jual ini jual itu nggak ada, jual rumah nggak ada, melarat, belum bayar, mati, nggak ada yang bayari, nggak dosa dia, nggak ada tuntutan. Kenapa? Memang dia tidak mampu. Dengan Allah mah enak, tapi urusan dengan manusia Allah yang menyuruh memaafkannya nanti. Karena apa? Memang dia tidak mampu. Sehingga kenapa diharamkan riba? Nggak boleh jadi ajang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga riba itu adalah betul-betul dilarang karena memang bisa jadi ajang menyekik orang. Hati busuk katanya, nyekik. Lumayan ya. Dia semoga ya ngutang sini pasti tambahi lagi. Nah, Allah pakai tambahan. Alhamdulillah. Makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya, bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid. Kadang-kadang riba masih dimakannya karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengadu kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 130, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Apa makna berlipat ganda? Orang kalau sudah kena riba, teman-teman sekalian, itu akan berlipat ganda. Sulit sekali orang lepas dari riba itu. Bagaimana apabila peminjam uang sengaja melebihkan bayaran hutangnya tanpa diminta? Apakah hal itu riba? Tidak. Kalau dia sendiri yang kasih dari ridho dirinya, nggak ada masalah. Yang riba kalau pemilik piutang yang memberikan syarat, itu baru riba. Saya pinjamkan 1 juta, kamu kembalikan 1.100.000, itu baru riba. Tapi kalau orang merasa temannya karena baik sama dia, dari pinjamin dia mau kasih lebih pada saat dia kembalikan tanpa diminta, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak masuk riba. Itu sama dengan sedekah secara umum.